Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zaki Transa Kaimuddin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hemokromatosis, yaitu suatu kondisi gangguan metabolisme mineral, khususnya zat besi, yang menyebabkan penumpukan besi berlebih di dalam tubuh. Hemokromatosis merupakan penyakit di mana tubuh menyerap zat besi dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Zat besi tersebut kemudian menumpuk di berbagai organ penting seperti hati, jantung, dan pankreas. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan organ yang serius. Secara klinis, pasien hemokromatosis sering menunjukkan gejala yang tidak spesifik pada awalnya, seperti mudah lelah, nyeri sendi, dan lemas. Namun, seiring waktu dapat muncul gejala yang lebih berat, seperti perubahan warna kulit menjadi lebih gelap atau keperakan, gangguan fungsi hati, diabetes, hingga gangguan jantung. Selanjutnya, kita bahas mekanisme metabolisme zat besi yang terlibat. Dalam kondisi normal, penyerapan zat besi di usus diatur secara ketat oleh hormon yang disebut hepsidin yang diproduksi oleh hati. Hepsidin berfungsi untuk menghambat penyerapan zat besi ketika kadar besi dalam tubuh sudah cukup. Namun, pada hemokromatosis terjadi gangguan pada regulasi ini. Kadar hepsidin menjadi rendah atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga tubuh terus menyerap zat besi tanpa kontrol. Akibatnya, zat besi menumpuk dalam bentuk ferritin dan hemosiderin di jaringan tubuh. Penumpukan zat besi ini dapat memicu pembentukan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel dan jaringan, terutama pada organ-organ vital. Dari sisi regulasi hormonal, hepsidin merupakan faktor utama yang berperan pada sebagian besar kasus hemokromatosis. Terdapat mutasi genetik, terutama pada gen HEV, yang menyebabkan gangguan produksi atau fungsi hepsidin. Hal ini menjelaskan mengapa penyerapan zat besi menjadi tidak terkendali. Selanjutnya, hubungan antara gangguan metabolisme dan gejala klinis dapat dijelaskan sebagai berikut. Penumpukan zat besi di hati dapat menyebabkan sirosis atau kerusakan hati kronis. Jika terjadi di pankreas, dapat mengganggu produksi insulin sehingga menyebabkan diabetes. Pada jantung, dapat menyebabkan gangguan irama atau gagal jantung. Sedangkan pada kulit, menyebabkan perubahan warna menjadi lebih gelap. Untuk diagnosis, hemokromatosis dapat dideteksi melalui pemeriksaan laboratorium seperti peningkatan kadar ferritin serum dan saturasi transferin. Selain itu, dapat dilakukan pemeriksaan genetik untuk mendeteksi mutasi pada gen HFE. Untuk penata laksanaan, terapi utama hemokromatosis adalah flebotomi, yaitu pengambilan darah secara rutin. Prosedur ini bertujuan untuk mengurangi kadar zat besi dalam tubuh, karena setiap kali darah diambil, cadangan zat besi juga ikut berkurang. Pada fase awal, flebotomi dapat dilakukan secara berkala, misalnya setiap minggu hingga kadar ferritin mencapai batas normal. Selain itu, pasien akan masuk fase pemeliharaan dengan frekuensi yang lebih jarang. Selain flebotomi, pada kondisi tertentu di mana pasien tidak dapat menjalani prosedur tersebut, dapat diberikan terapi kelasi besi. Terapi ini menggunakan obat yang dapat mengikat zat besi berlebihan dan membantu mengeluarkannya dari tubuh. Dari segi pola hidup, pasien juga dianjurkan untuk menghindari konsumsi suplemen zat besi serta membatasi asupan makanan tinggi zat besi. Selain itu, konsumsi vitamin C pada jumlah berlebihan juga perlu dihindari karena dapat meningkatkan penyerapan zat besi di usus. Pasien juga disarankan untuk menghindari alkohol, terutama jika sudah terdapat gangguan hati, karena alkohol dapat mempercepat kerusakan organ edukasi dan pemantauan jangka panjang sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih. Dengan penelaksanaan yang tepat dan terdeteksi dini, hemokromatosis dapat dikontrol sehingga risiko kekurangan organ dapat diminimalkan. Selain penata laksanaan medis, edukasi kepada pasien juga merupakan bagian penting dalam pengelolaan hemokromatosis.
Pasien perlu diberikan pemahaman bahwa penyakit ini merupakan kondisi jangka panjang yang memerlukan pemantauan rutin. Pasien dianjurkan untuk melakukan kontrol secara berkala guna memantau kadar ferritin dan saturasi transferin, sehingga terapi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Kepatuhan terhadap jadwal flebotomi juga sangat penting untuk mencegah penumpukan zat besi kembali. Dari segi pola makan, pasien disarankan untuk membatasi konsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging merah, serta menghindari penggunaan suplemen zat besi tanpa indikasi medis. Selain itu, konsumsi vitamin C dalam jumlah besar sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Pasien juga diedukasi untuk menghindari konsumsi alkohol, terutama jika sudah terdapat gangguan fungsi hati karena dapat memperburuk kerusakan organ. Edukasi kepada keluarga juga penting, terutama pada kasus hemokromatosis bersifat genetik, sehingga anggota keluarga lain dapat melakukan screening lebih dini. Dengan edukasi yang baik, diharapkan pasien dapat lebih memahami kondisi yang dialami dan berperan aktif dalam pengolahan penyakit. Sebagai kesimpulan, hemokromatosis merupakan gangguan metabolisme zat besi yang ditandai dengan penyerapan zat besi berlebih akibat kegagalan regulasi hormon hepcidin. Kondisi ini menyebabkan penumpukan zat besi di berbagai organ seperti hati, pankreas, dan jantung, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan organ dan komplikasi serius. Gejala klinis yang muncul merupakan hasil langsung dari akumulasi zat besi dan kerusakan jaringan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme metabolisme dan regulasi hormonal sangat penting dalam menjelaskan perjalanan penyakit ini. Diagnosis yang tepat melalui pemeriksaan laboratorium serta deteksi dini sangat berperan dalam mencegah progresivitas penyakit. Penata laksanaan utama seperti flebotomi, terapi kelas besi, serta memodifikasi gaya hidup terbukti efektif dalam mengontrol kadar zat besi dalam tubuh. Dengan penanganan yang tepat dan pemantauan jangka panjang, pasien hemokromatosis memiliki prognosis yang baik dan dapat terhindar dari komplikasi yang berat. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk mengenali kondisi ini sejak dini agar dapat memberikan intervensi yang optimal.